Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, hadirin hadirat yang saya hormati dan pemirsa dimanapun anda berada, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan diberikan kemampuan menjauhi dari segala perbuatan maksiat. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, kita meneruskan kajian kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai pembahasan yang pertama tentang dosa besar. Yang pertama itu adalah syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah itu ada asyirkul akbar, ada asyirkul asghar. Pada pertemuan kali ini hanya membahas tentang asyirkul akbar, sedangkan asyirkul asghar akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kabiratul ula ay hadhihi al-kabiratul ula. Adapun ini al-kabiratu dosa besar al-ula yang pertama. Apa syirknya isinya? Asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah. Atau dibuat mubtada' khabar. Al-kabiratu adapun dosa, al-kabiratu adapun dosa besar, al-ula yang pertama, yaitu asyirku syirik billahi pada Allah. Itu kalau dibuat mubtada' khabar. Artinya pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang dosa besar. Dosa besar yang pertama itu apa? Adalah menyekutukan Allah dengan yang lain. Fa'akbarul kabairi, maka adapun paling besarnya dosa-dosa besar, asyirku yaitu menyekutukan billahi pada Allah. Wahwa dan adapun syirik, nau'ani ada dua macam. Ahaduma adapun salah sijinya nau'ani, salah satunya dua macam syirik. Ayyaj'alah, yaitu menjadikan seorang lillahi pada Allah niddan pada sekutu. Wa ya'budu dan menyembah orang wairahu pada selain Allah. Min hajarin dari batu, au syajarin atau kayu, au syamsin atau matahari, au komarin atau bulan, au nabiyin atau nabi, au syaihin atau guru, au najmin atau bintang, au malakin atau malaikat, au ghairi dzalika atau lain semua itu. Bisa malakin, bisa malikin. Kalau malakin itu malaikat, kalau malikin raja. Wahadza dan adapun ini semua huwa hadza asyirku adalah syirik al-akbaruh yang besar. Allazi zakarah yang menyebuthu pada alladzi Allah siapa Allah. Qala berfirman Allah siapa Allah. Innallaha sungguhnya Allah la yaghfiru tidak mengampuni siapa Allah. Tidak mengampuni Allah pada apa? Ayusrakah yaitu disekutukan bihi dengan Allah. Wa yaghfiru dan mengampuni siapa Allah ma pada dosa dunazalika selain syirik. Liman bagi orang yasha'u yang berkehendak siapa? Allah. Surat An-Nisa ayat 4
8. Wa qala dan firman siapa Allah Ta'ala makhluk Allah, inna syirka sungguhnya syirik, la zulmun adalah zalim, azimun yang besar. Surah Luqman ayat 13. Wa qala dan berfirman siapa Allah Ta'ala makhluk Allah, innahu sungguhnya syan, man adapun orang yusyrik menyekutukan siapa orang billahi pada Allah, faqad harrama maka sungguh-sungguh mengharamkan siapa Allah alaihi pada orang al-jannata pada surga, wa ma'wahu dan adapun tempat orang an-naruh itu neraka. Surat Al-Maidah ayat 72. Wal ayatu adapun beberapa ayat fi dzalikah di dalam membicarakan masalah syirik, katsiratun itu banyak. Faman maka adapun orang asyraka yang menyekutukan orang billahi pada Allah, summa mata kemudian mati siapa orang musyrikan dalam keadaan musyrik, fahuwa maka adapun orang min ashabin nari itu termasuk penduduk neraka qat'an secara pasti. Kama kesuatu annaman sungguhnya orang amanah yang beriman siapa orang billahi pada Allah, wa mata dan mati siapa orang mukmin dalam keadaan beriman, fahuwa maka adapun orang min ashabil jannati itu termasuk penduduk surga. Wa in uzzibah dan sekalipun siksa siapa orang bin narih di neraka. Wa fi sahihi dalam hadis yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, ala ingat-ingat unabiukum beritahu akukum kepada sekalian kalian semua, unabiukum berikan peringatan akukum kepada kalian semua, bi akbaril kabairi dengan paling besarnya dosa besar. Salasan dengan mengulangin 3 kali perkataan. Jadi artinya ala unabbiukum bi akbaril kabairi. 1. Ala unabbiukum bi akbaril kabairi. Ala unabbiukum bi akbaril kabairi. Ini Rasulullah itu bertanya pada sahabat. Nah, itu namanya mengulangin 3 kali. Qalu lalu sahabat berkata, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah, nggih Rasulullah. Kita kalau bahasa kita gitu ya. Apa kata Rasulullah? Al-isyraku itu menyekutukan billahi kalawan Allah, wa uququl walidaini. Yang berapa? Menyakitin kedua orang tua. Wa kadan ada siapa Nabi mutaqi antu bersila, fajar sama duduk siapa Nabi. Faqalah lalu bersabda Nabi, ala ingat-ingat, wa qauluz zuri dan saksi palsu. Ala wa qauluz zuri dan perkataan palsu. Ala wa syahadatuz zuri dan ingat-ingat dan saksi palsu. Famazalah maka terus menerus yuqarriruhu ngulang-ngulangin sampai Nabi kepada kata ala wa qauluz zuri, ala wa syahadatuz zuri, hatta kunna hingga berkata kita laitahas monowa semoga sakatah diam Rasul. Nih muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa qalan bersabda siapa Nabi, istanibu enggak menjauhi kalian semua as-sab'ah pada dosa yang 7 al-mubiqati yang mencelakakan. Fa dzakara maka nyebut siapa Nabi minha dari sab'il mubiqat apa? Asyirku syirik billahi pada Allah. Wa qala dan bersabda Nabi, man adapun orang badala yang mengganti siapa orang dinahu pada agamanya orang, faktulu maka hendak mati membunuh kau kepada orang. Rawahu Ahmad wal Bukhari, hadis riwayat Imam Ahmad dan
Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kabiratul ula asyirku billah. Pembahasan yang pertama yaitu tentang dosa besar yang pertama itu apa? Menyekutukan Allah dengan yang lain. Jadi dosa besar yang pertama nih bahas dalam kitab Al-Kabair ini adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Nah, kata Imam Az-Zahabi, fa akbarul kabairi asyirku billah. Paling besarnya dosa besar itu adalah menyekutukan Allah dengan yang lain. Tanpa kita terasa, kadang-kadang kita ini sudah menyekutukan Allah dengan yang lain. Tetapi karena itu menjadi kebiasaan, ketika diingatkan justru yang mengingatkan yang disalahkan. Dibilang tidak ngerti Al-Quran, akan dibilang tidak mondok, dibilang tidak ngaji, tuduh-tuduhan. Dituduh hanya baca Quran terjemahan dan sebagainya, itu paling yang dituduhkan. Ketika dia diingatkan tentang syirik, padahal syirik ini adalah dosa. Kalau ketepatan asyirkul akbar, maka dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Katanya, wa huwa naw'ani. Ahaduma ayyaj'ala lillahi niddan wa ya'budu ghairahu min hajarin aw syajarin aw syamsin aw qamarin aw nabiyyin aw syaihin aw najmin aw malakin aw malikin aw ghairi dzalika. Wa hadha huwa syirkul akbaru alladzi dzakarahu azza wa jalla. Nah, syirik itu ada dua. Ada asyirkul akbar, ada asyirkul asghar. Nah, asyirkul asghar nanti pembahasan pada pertemuan yang akan datang. Apa asyirkul akbar? Katanya menjadikan sesuatu sekutu daripada Allah. Itu menyekutukan Allah dengan yang lain. Allah disekutukan dengan yang lain, itu namanya syirik. Di sini contohkan apa? Menyekutukan dan juga menyembah kepada selain Allah. Dia menyekutukan Allah dengan yang lain, atau dia itu menyembah, tunduk, patuh, melakukan ritual-ritual, melakukan kegiatan-kegiatan yang bentuknya ibadah diarahkan kepada Allah. Contohnya, korban ini ibadah atau enggak? Korban sapi ibadah atau tidak? Ibadah atau enggak? Ketika lebaran kita nyembelih korban. Kenapa korban itu ibadah? Jadi korban yang kita sembelih itu adalah bentuk ibadah kepada Allah. Sekarang kalau ibadahnya itu korbannya diarahkan kepada selain Allah, syirik atau tidak? Syirik. Kenapa? Karena kurbanun itu dipakai hanya untuk Allah. Contohnya seperti pada Idul Adha, kita beribadah dalam bentuk korban nyembelih kambing, nyembelih sapi. Nah, ketika itu korban itu diarahkan kepada selain Allah, berarti dia beribadah kepada selain Allah. Nah, korban bisa bentuk sapi, bisa bentuk kambing, bisa bentuk ayam, bisa bentuk tempe. Nah, contohnya apa? Katanya seperti dia beribadah pada selain Allah, itu termasuk syirik. Seperti menyembah berhala, syirik atau tidak? Syirik, seperti dilakukan oleh kafir Quraisy Mekah dulu. Itu menyembah berhala, menjadah Lata wal Uzza. Di dekat Ka'bah itu menurut riwayat itu banyak berhala. Ada berhala besar dan berhala-berhala kecil. Itu jumlahnya lebih daripada 300 berhala. Kayak apa berhala jajar Nabi 300 itu. Namun berhala yang paling besar
yang paling yang disembah oleh banyak orang itu berhala Latah, Uzza dan Manat. Ada 3 berhala. Karena berhala ini milik suku besar. Nah, dulu-dulu itu yang di Mekah itu sebelum diislamkan, itu orang itu menyekutukan Allah, syirik kepada Allah dengan menyembelih berhala. Atau dia menyembah kayu au syajarin. Bagaimana menyembah kayu, kan ada di film-film begini. Gitu ya. Kan ada di film-film itu ya. Lalu dia masang sajen. Masang sajen, pakai kemenyan langsung begini. Nah, itu berarti apa? Menyekutukan Allah dengan pohon. Hukumnya apa? Syirik. Au samsin. Ada sebuah sekte yang menyembah matahari. Menurut sejarah siapa? Ratu Bilqis sebelum menerima ajakan Nabi Sulaiman beriman kepada Allah. Seperti ceritanya Hudhud itu kan begitu diceritakan Al-Quran. Pada waktu itu burung Uhud itu hilang. Setelah hilang dicari oleh Nabi Sulaiman, mana burung Uhud itu. Setelah itu hadir lalu bercerita bahwa dia melewati di suatu negara yang subur, negaranya makmur, tapi sayangnya mereka menyembah matahari. Lalu singkat cerita didakwai dari Nabi Sulaiman, dikirimin surat, kemudian kemudian datang Ratu Bilqis itu pada Nabi Sulaiman dan berakhirnya dia mau masuk beriman pada Nabi Sulaiman. Jadi Bilqis itu, Ratu Bilqis atau Ratu Bilqis itu sebelum beriman kepada agama yang dibawa Nabi Sulaiman itu adalah menyembah matahari. Ya, sampai sekarang ada kelompok agama yang menyembah matahari, memberi sajen. Ada ritual-ritual yang isinya menyembah matahari. Au qamarin. Atau dia itu menyembah menyembah bulan. Ya, ada agama yang menyembah bulan. Nah, itu termasuk menyekutukan Allah dengan bulan. Au nabiyin, ada agama yang menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Dia Nabi, orang yang baik, orang yang suci, tapi dia memuliakannya berlebihan sampai dia menganggap Tuhan dan menyembah kepada Nabi. Kalau Nabinya nggak bersalah, karena Nabinya dia berdakwah untuk mengesahkan Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Tapi ternyata pengikutnya yang tidak paham atau tidak mengikuti pada agamanya secara sempurna, ternyata dia diangkat sebagai Tuhan. Itu kenapa? Termasuk menyekutukan Allah dengan yang lain. Au syaihin. Dia memuliakan gurunya berlebihan sehingga dia menyembah gurunya, terutama ketika dia meninggal. Lalu mengadakan kegiatan-kegiatan di kuburannya yang isinya menyembah kepada kuburannya. Bukan ziarah kubur itu dibolehkan dalam Islam, tidak ada yang melarang. Rasulullah menyatakan, kuntu nahaitukum an ziaratil kuburi fazuruha. Aku ngelarang untuk ziarah kubur, namun sekarang ziarahlah. Kenapa? Dijelaskan dalam hadis ini oleh para ulama. Dulu-dulu orang itu datang ke kuburan itu memuliakannya sampai menyembah penghuni kuburan itu karena dia tokoh besar. Lalu setelah sahabat orang Islam sudah paham tentang akidah, apa yang terjadi? Lalu mereka itu berhenti tidak menyembah kuburan. Lalu oleh Rasulullah diperbolehkan untuk ziarah kubur. Tetapi yang salah itu ketika menyembah. Nah, cuman kadang-kadang orang memahami orang ziarah kuburan semuanya menyembah. Tidak. Kita itu banyak yang datang ke kuburan dalam rangka apa? Zikrul maut, ingat kepada kematian. Datang ke kuburan untuk apa? Untuk berdoa kepada orang yang meninggal. Ketika kita lewat kuburan apa?
Assalamualaikum ya ahlal kubur darul mu'minin inna insyaallah bikum lahikun. Paham ya? Ada yang menyembah apa? Najmin. Bintang-bintang, bintang ini disembah. Itu ada kelompok-kelompok agama yang menyembah bintang. Terus ada lagi apa? Menyembah malaikat. Menyembah malaikat. Malaikat ini. Atau menyembah raja. Kayak pengikut-pengikut Fir'aun itu ya. Yang disembah siapa? Fir'aun. Raja dia disembah. Dan lain sebagainya. Apa katanya? Syirik semacam ini adalah syirik besar yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang kalau orang melakukannya tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat, Allah menyatakan di surat An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa yang Allah disekutukan, dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik bagi orang yang dikehendakinya. Ayat ini tegas sekali bahwa Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dosa yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Akan tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Nah, tapi maksudnya di sini ini dia syirik kepada Allah lalu mati dalam keadaan syirik. Kalau dia itu dulunya syirik menyekutukan Allah, lalu bertobat masuk Islam, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Allah berikan contoh siapa? Kayak contohnya salah satu sahabat Nabi dulu itu kan ada yang menyembah berhala kan? Iya apa ya? Lalu masuk Islam, maka perilaku yang itu ketika dia itu sebelum masuk Islam, sahabat Nabi itu kan ada yang menyembah berhala. Nah, ketika sahabat ini sudah masuk Islam, diampuni dosa-dosanya semua. Sudah tidak disiksa lagi. Karena yang dimaksud di sini itu mati dalam keadaan kafir. Ya, di sini dalam hadis diriwayatkan Imam An-Nasa'i, Rasulullah bersabda, "Kullu dzambin asallahu ay yaghfirahu illa rajulu yamutu kafiran wa rajulu yaqtulu muta'ammidan." Rawahun Nasa'i. Kata Rasulullah, semua dosa mudah diampuni oleh Allah kecuali dia orang itu illa rajulu, kecuali laki-laki yang mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir. Jadi kalau dia itu ternyata dia tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, maka dia akan diampuni oleh Allah. Jadi maksudnya di sini ini dia mati dalam keadaan musyrik. Wa qala ta'ala inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi kenapa zalim yang besar ini? Surat Al-Luqman ayat 13 ini wasiat Luqman kepada anaknya. Itu apa? Karena zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah. Allah yang menciptakan dia, kenapa menyembah yang lain? Allah yang berikan makan dia, kenapa menyembah yang lain? Kan iya? Allah yang memberikan segala kebutuhan, kenapa menyembah yang lain? Dan lebih dari itu, yang punya sorga dan neraka adalah Allah. Kalau menyembah kepada Allah diberi sorga, kalau menyembah selain Allah masuk neraka. Zalim enggak kira-kira? Zalim. Zalim yang kedua Pak, zalim pada dirinya sendiri. Kenapa dia rela menyakiti diri sendiri, mencelakakan diri untuk masuk neraka? Maka karena itu, inna syirka la zulmun azim. Karena kezaliman ini, maka dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kemudian ayat yang terakhir, surat Al-Ma'idah ayat 72. Innahu ma yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahun nar.
katanya. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan yang lain, maka Allah mengharamkan surga kepadanya dan tempat tinggalnya adalah neraka. Siapa saja yang syirik dan tidak bertobat dan matinya dalam keadaan musyrik, maka dia itu akan kekal di dalam api neraka dan tidak pernah masuk surga. Tapi kalau dia terlanjur berbuat syirik lalu bertobat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan ucapan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia itu dosa-dosanya diampuni, dosa-dosa yang lalu, walaupun diantaranya adalah dosa syirik. Paham ya? Wal ayatu fi dzalika katsiratun. Ayat-ayat membicarakan syirik itu banyak sekali. Cuma di sini hanya diambil contoh, diambil sampel 3 ayat yang bicarakan tentang syirik. Kesimpulannya apa katanya? Faman asyraka billahi summa mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qat'an. Kesimpulannya, barang siapa yang menyekutukan Allah dengan yang lain dan mati dalam keadaan syirik, maka dia akan menjadi penduduk neraka. Tapi orang yang syirik lalu dia bertobat dan masuk Islam, membaca syahadat yang diawali dengan iman kepada Allah dan Rasulnya dan apa yang dibawa oleh Rasulullah, seperti malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, hari kiamat, qada dan qadar, dengan iman yang mantap, lalu mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, walaupun dirinya pernah syirik akan diampuni oleh Allah. Kama anna man amana billah wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannati wa in uzziba binnar. Seperti halnya orang yang beriman kepada Allah dan mati dalam keadaan beriman, maka dia itu termasuk penduduk surga walaupun disiksa lebih dahulu. Sebelum mati mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu setelah menjelang meninggal. Dulunya baca syahadat. Didin pernah baca syahadat di masjid, pernah baca syahadat ketika menikah nanti, gitu kan, masuk Islam. Nah, dengan hati yang iman itu berarti beriman, matinya Islam, hidupnya beriman, matinya dalam keadaan beriman. Nah, dia akan masuk surga. Kalau amal solehnya banyak, fa'amman sakulat mawazinuhu fahuwa fi isatir radiyah. Nah, sebelum malam-malam sudah tahajud, kemudian sejam subuh, zikir, ngaji kitab, bersih-bersih masjid, duha, tidur sebentar, ngapalin Quran, zuhur jamaah, zikir, ngapalin Quran lagi, asar berjamaah, zikir, ngapalin Quran, maghrib buka puasa, maghrib diam sebentar, saat zikir, kemudian isya jamaah, tarawih, witir, tadarrus, tidur. Wah. Surga enggak kira-kira? Surga. Amin ya rabbal. Sehari penuh isinya kebaikan dan sepenuh hari penuh tidak berbuat dosa. Itu beriman, mati dalam keadaan beriman, plang masuk surga. Ada orang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ketika mau menikah. Gitu ya. Untunglah pernah menikah. Dan sebelum mati dia baca syahadat, apa yang terjadi? Maka dia akan masuk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang datang dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan, ma min abdin qala la ilaha illallah tsumma mata ala dzalika dakhalal jannah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan hati yang mantap dan mati dengan ucapan kalimat
syahadat, maka dia akan masuk surga. Tapi kalau ternyata itu suka mencuri, suka korupsi, suka pacaran, bahkan suka berzina, suka mencuri, suka memfitnah, masuk neraka dulu, baru dibawa ke surga. Kalau dulu suka memfitnah, dipotong lidahnya kembali lagi, potong kembali lagi. Kalau di Indonesia pernah korupsi, mencuri, dipotong tangannya kembali lagi, potong kembali lagi. Kalau suka ngintip cewek, matanya tusuk lagi gitu terus gitu. Namun setelah sesuai siksaannya dengan dosanya oleh Allah akan diangkat ke dalam surga. Wa fi sahihi anna Rasulullah qala ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir thalasan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidaini wa kana mutaqian fajalasa faqala ala wa qauluz zuri ala wa sadatuz zuri fama zala yuqarriruha hatta kunna laita sakata. Dalam hadis ya, di sini yang riwayatkan Imam Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, tidak ku beritahu kepada kalian dosa yang paling besar. Ngeri. Sampai Rasul mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabairi. Ala unabbiukum bi akbaril kabairi. Sahabat pada ketakutan, coba bayangkan. Rasulullah begitu pentingnya sampai ngulangin 3 kali. Lalu sahabat menyatakan, bala ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah, bala Rasulullah, nggih wahai Rasul, nggih wahai Rasul. Apa Rasulullah menyatakan? Al-isyraku billah, menyekutukan Allah dengan yang lain. Wa uququl walidaini. Ini nih, suka nyakitin orang tua. Didin, Umam, Rizki, Fikri. Hati-hati ini para hufat ini. Hati-hati. Nah, katanya uququl walidaini, dia omongin leng matang leng. Hilang lah. Ada enggak kayak itu? Ngomongin ding mata ngiding. Kadang-kadang nyanga, kalau minta enggak bisa disemayani. Nah, waktu ngomongnya bang, enggak cocok. Nah, itu namanya uququl walidaini. Maka itu dosa besar. Nah, Rasulullah pada waktu bersila lalu duduk biasa. Apa Rasulullah mengatakan, ala wa qauluz zur, kata-kata palsu, bohong, carpak. Sering nggak sampai ini bohong, walaupun bercanda, ngobrol, isinya canda, tapi isinya bohong, qauluz zur. Atau qauluz zur itu diartikan apa? Kata-kata keji. Jadi bisa katakan zur itu diartikan palsu, bisa diartikan kata-kata keji. Apalagi wa syahadatuz zur, apa? Saksi palsu. Sering menjadi saksi palsu, terutama kalau pemilihan kepala desa. Dia milih orang yang sebenarnya itu tidak baik. Kan kalau ketika sampai milih si A jadi kepala desa, itu berarti dia bisa saksi sampai itu bahwa dia orang baik. Ternyata tidak baik. Atau pemilihan Pak RT, sampai milih padahal dia tahu tidak baik, dipilih oleh sampai, berarti sampai apa? Syahadatul zur. Yang paling payah kalau ada isyhad orang mati. Ada isyhad orang mati. Kan biasanya ada orang yang kalau mau mati itu diberi isyhad. Nah, padahal tahu masa hidupnya itu dia tidak baik. Tahu. Tapi apa? Apakah mayit ini baik atau baik? Pilihannya baik apakah baik? Ya jawabannya apa? Baik. Coba bilang, baik atau jahat? Ya, padahal tahu di dunia dulu itu dia tidak baik gitu. Tapi apa yang terjadi? Maka apa yang terjadi? Maka itu dibilang qauluz zur. Dia itu syahadatus zur, saksi palsu. Ya. Saya pernah dulu itu bareng-bareng dengan orang. Saya tahu orang ini tidak baik. Lalu si imam sholat itu bilang, apakah ini baik atau tidak baik? Orang jawabnya mesti bilangnya tidak baik, tapi dirubah. Apakah mayit ini baik atau baik? Saya napa saya? Ini jawabnya apa? Saya termasuk syahadatus zur. Kenapa? Syahadukum fid dunya, syahadakum fil akhirah. Kamu berikan saksi di sini berarti saksi di akhirat.
Maka kalau itu sama syahadatus zur itu dosa juga gitu. Ya paling tidak diam aja lah. Kalau saya ada isyhad mayit itu, yang saya orangnya tidak tahu, saya diam aja. Dia nggak menceritakan apa, saya diam aja gitu. Karena termasuk apa? Khawatir dari Allah wa syahadatus zuri. Dan Rasulullah itu ngulangin yang dua ini berulang-ulang. Ala wa qaulu zuri, ala wa syahadatus zuri, sampai sahabat itu pada ketakutan, sampai pada bingung, sampai sahabat bilang semoga Rasulullah berhenti tidak ngulang-ngulang. Itu ya coba ketakutan itu ya. Itu ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ini berarti hadisnya apa ini? Artinya sahih, sudah enggak diragukan lagi. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, ijtanibu sab'al mubiqat fadhakara minha asyirku billah. Rasulullah menyatakan jauhilah dosa-dosa besar yang mencelakakan. Maka yang disebut pertama apa? Asyirku billah, menyekutukan Allah dengan yang lain. Berarti menunjukkan apa? Dosa syirik adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling merugikan, dosa yang paling menghancurkan dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir Rasulullah menyatakan apa? Wa qala man yadullu dinahu faqtuluhu, man baddala dinahu faqtuluhu. Rawahul Ahmad wal Bukhari. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Artinya orang yang murtad dari agama Islam, maka hukumannya dia harus dihukum mati. Itu kalau negaranya negara Islam. Tapi kalau negara nasionalis, negara kita ini tidak bisa memberlakukan hukum itu. Nah, kesimpulannya begini. Dosa besar yang pertama itu adalah asyirku billah, menyekutukan Allah dengan yang lain. Nah, syirik itu ada dua. Ada asyirkul akbar, ada asyirkul asghar. Asyirkul akbar itu apa? Yaitu menjadikan Allah sama dengan yang lain. Atau bahasa kita menyekutukan Allah dengan yang lain. Atau menyembah kepada selain Allah. Seperti menyembah batu, kayu, matahari, dan lain sebagainya. Dan dosa syirik ini, asyirkul akbar ini adalah dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah bagi orang yang syirik dan mati dalam keadaan syirik. Tetapi kalau dia syirik lalu dia itu bertobat dan dia masuk agama Islam, maka dosanya diampuni oleh Allah. Apa dalilnya? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Nah, dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan. Di sini disebutkan ada 3 hadis bahwa syirik adalah dosa besar. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita menjauhi dosa syirik, karena dosa syirik itu membuat orang itu diharamkan masuk surga dan dia akan kekal di dalam api neraka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.